Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair, NIM T 2019-3113, Prodi Manajemen Pendidikan Islam C3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yakni manajemen berbasis sekolah, madrasah dan pesantren dengan judul yakni pengelolaan siswa dengan pendekatan melalui manajemen berbasis sekolah dan madrasah atau pesantren. Baik, sebelum kita mengenal apa itu dan bagaimana pengolahan dari peserta didik melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah dan pesantren, maka alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu siswa ataupun peserta didik itu sendiri. Ya, baik, peserta didik atau siswa itu sendiri adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan skill dalam dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang ataupun tahapan dalam pendidikan. Jadi siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat di mana anggota tersebut berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran. Pembelajaran yakni bisa disebut dengan pendidikan. Dengan apa? Dengan melalui jalur-jalur ataupun jenjang-jenjang pada pendidikan tersebut. Seperti contoh, di negara Indonesia itu ada berbagai jalur dan juga berbagai jenjang, macam-macam jenjang pendidikan. Seperti contoh sesuai dengan umur, yakni kita dimulai dari TK ataupun RA. Setelah itu kita berlanjut kepada SD, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Setelah itu kita juga lanjut kembali ke SMP atau sekolah menengah pertama atau juga madrasah sanawiyah. Setelah kita melalui jenjang SMP, maka kita akan naik kembali kepada SMA ataupun SMK ataupun juga madrasah aliyah. Setelah kita melalui SMK, MA ataupun SMA, maka kita akan naik kembali kepada perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini juga terdiri dari 3 macam, yakni jenjang pertama yaitu sarjana S1, terus yang kedua adalah magister S2, terus yang ketiga, yang terakhir adalah doktor, yakni S3. Itu adalah tahapan-tahapan ataupun jenjang-jenjang yang ada di Indonesia, di negara kita. Banyak selain itu juga banyak. Namun secara umumnya tingkatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Pendidikan Indonesia dan juga Kementerian Agama, itu adalah yang tadi. Baik, kita lanjutkan, yakni peserta didik merupakan unsur inti dari kegiatan pendidikan. Di era persaingan antar lembaga pendidikan yang begitu ketat seperti sekarang ini, sekolah harus berjuang secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan siswa. Jadi untuk di zamannya sekarang, di mana zaman sekarang ini teknologi sangat canggih, kita tidak perlu harus ke sana kemari, cukup hanya lewat HP pesan makan ataupun kita pesan orang datang, pesan Gojek, itu juga cukup melalui teknologi, yakni dengan handphone. Nah, namun alangkah lebih baiknya praktek dari pendidikan dulu yang sudah kita jalankan, alangkah lebih baiknya harus tetap ada dan harus saling dievaluasi untuk menjadi dan terus mengevaluasikan supaya pendidikan tersebut tetap bertahan dan lebih baik lagi. Karena teknologi di era sekarang sangat banyak dampak negatifnya dari media teknologi itu sendiri.
ada juga positifnya, namun kebanyakan negatifnya. Nah, alangkah lebih baiknya kita harus menjaga hal-hal tersebut, jangan sampai generasi bangsa yang akan datang itu tambah rusak gara-gara teknologi. Maka alangkah lebih baiknya kita manfaatkan media teknologi itu dengan hal-hal yang positif, termasuk pendidikan. Nah, tuntutan kita sebagai generasi bangsa harus sangat berkontribusi dan juga harus berperan penting supaya pendidikan yang telah kita jalankan itu tidak hilang begitu saja dan ditelan oleh bumi. Maka sangat penting pendidikan itu harus ditempuh oleh setiap generasi bangsa, setiap individu manusia, karena supaya lebih baik lagi. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas secara operasional, dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan yang ada di sekolah ataupun lembaga pendidikan yang lain. Manajemen kesiswaan atau juga disebut dengan manajemen peserta didik adalah peserta didik yakni menduduki tempat yang sangat penting karena sebagai pusat layanan pendidikan sekolah. Jadi manajemen peserta didik adalah inti dari proses pendidikan berbasis sekolah yang dijalankan oleh lembaga pendidikan kepada calon-calon peserta didik ataupun calon-calon dari siswa itu sendiri. Baik, itu penjelasan dari peserta didik itu sendiri ataupun siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya ini mengenai manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan juga efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen peserta didik adalah proses kegiatan yang sudah direncanakan dan dipikir matang-matang dan juga diusahakan secara sengaja. Dan juga pembinaannya secara kontinu ataupun secara terus-menerus. Jadinya rencana itu bukan hanya satu rencana ataupun hanya satu cara, tetapi dalam manajemen itu harus memerlukan berbagai ataupun beberapa rencana. Jika rencana yang satu tidak berjalan, maka harus menggunakan cara-cara yang lain. Nah, itu pentingnya perencanaan yang harus matang. Jadinya tidak hanya satu cara ataupun satu planning, akan tetapi kita harus mempunyai planning yang lain ataupun cara-cara yang lain. Nah, dan juga usaha. Jadi usahanya itu harus benar-benar matang dan juga tetap ada. Karena kalau kita tidak berusaha, maka kapan kita akan berubah dan tidak akan mau berubah kalau kita tidak mau berusaha itu. Dan juga pembinaan yang secara terus-menerus. Artinya selain kita merencanakan dan juga berusaha, maka harus kita juga melakukan pembinaan secara terus-menerus. Dari ketiga itu harus tetap ada antara usaha, perencanaan dan juga pembinaan harus tetap berjalan secara kontinu juga, secara terus-menerus. Untuk apa? Ya ini kepada lembaga sendiri ataupun lembaga pendidikan untuk peserta didik itu sendiri. Agar agar mengikuti dari proses pembelajaran, yakni demi terciptanya pendidikan yang efisien, yakni tujuannya supaya tercapai
tujuan pendidikan yang efektif dan juga efisien. Jadi untuk dari negara itu sendiri ataupun pendidikan itu sendiri harus berkontribusi betul dalam pendidikan melalui lembaga pendidikan untuk mencetak generasi bangsa yang mampu bersaing di masyarakat dan juga di kancah-kancah internasional. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan sekolah, dan juga proses dari siswa yang harus benar-benar dikontrolkan dan juga sering-sering dievaluasi. Dengan kata lain, manajemen siswa merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang peserta didik ataupun dalam bidang kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di lembaga pendidikan. Dengan demikian, manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan pendidik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. Manajemen peserta didik ataupun manajemen kesiswaan adalah sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas ataupun di luar kelas. Jadi tidak hanya kita mempraktekkan atau memanfaatkan manajemen pendidikan ini, peserta didik ini di lingkup sekolah saja, namun di luar lingkup sekolah juga harus ada. Kenapa? Supaya generasi bangsa tidak hanya bisa mempunyai satu kelebihan ataupun kemampuan, akan tetapi harus mempunyai beberapa kelebihan ataupun kemampuan. Jadinya pendidikan itu tidak hanya diajarkan di sekolah saja, namun di luar sekolah juga harus kita praktekkan dan harus kita pelajari juga. Adapun untuk pengelolaannya itu sangat beragam, yakni dengan cara contoh kita di luar sekolah itu ada ekstrakurikuler, tes privat, dan lain sebagainya. Maka pengelolaan itu harus tetap ada dan harus tetap direncanakan melalui 3 cara yang tadi. Yang pertama adalah perencanaan yang benar-benar matang, yang kedua adalah usaha yang terus-menerus ada, dan juga yang ketiga adalah pembinaan. Bukan hanya kita sebagai generasi bangsa, namun anak cucu kita juga harus diajarkan juga. Jadi tidak cukup di kita saja untuk pelajaran ataupun manajemen berbasis sekolah ini, namun harus tetap berlanjut dan diturunkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Adapun pengolahan dari manajemen peserta didik itu sangat beragam, yakni mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan peserta didik tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan ataupun sekolah ataupun juga pesantren. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Manajemen peserta didik juga bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan ataupun dalam bidang peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib, dan teratur. Baik, untuk selanjutnya ini adalah prinsip-prinsip dari pengelolaan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip dari pengelolaan peserta didik yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan manajemen peserta didik adalah manajemen peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah
sehingga harus mempunyai kesamaan visi, misi, dan juga tujuan dari manajemen sekolah secara keseluruhan. Lanjut, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban visi dan juga misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat berbeda. Perbedaan di antara peserta didik tidak diarahkan pada konflik di antara mereka, akan tetapi justru untuk mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Di sini diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis antara pembimbing dan yang akan dibimbing ataupun peserta didik itu sendiri. Kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, di mana kemandirian ini akan memotivasi anak untuk tidak selalu tergantung pada orang lain ataupun kepada orang tua, dan dapat melakukan segala kegiatan secara mandiri. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Segala kegiatan yang diupayakan oleh manajemen peserta didik harus bersifat fungsional bagi kegiatan ataupun bagi kehidupan dari peserta didik di sekolah maupun bagi masa depannya. Mungkin itu yang hanya dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.